Baik, Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Adel Fadi Purbah dengan NIM akhir 030. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Analisis Perbandingan Kinerja Algoritma Merging Source dan Quick Source pada proses pengurutan data menggunakan pendekatan Define and Coerce. Nah, pada presentasi ini, saya akan menjelaskan cara kerja kedua algoritma analisis kompleksitasnya, serta membandingkan kinerja merging source dan quick source berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan. Di sini ada latar belakangnya. Pengurutan data atau sorting merupakan salah satu proses penting dalam pengolahan data pada sistem komputer. Nah, data yang terurut akan mempermudah proses pencarian, pengolahan, dan pengolahan informasi sehingga sistem dapat bekerja lebih efisien. Terdapat berbagai algoritma sorting yang dapat digunakan, di antaranya adalah merging source dan quick source. Nah, kedua algoritma tersebut menggunakan pendekatan define dan conquer, yaitu metode yang menyelesaikan masalah dengan membagi masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Kedua algoritma memiliki karakteristik dan performa yang berbeda. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan kinerja keduanya. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana cara kerja algoritma merging source. Yang kedua, bagaimana cara kerja algoritma quick source. Yang ketiga, bagaimana kompleksitas waktu yang dimiliki kedua algoritma tersebut. Dan yang terakhir, algoritma mana yang lebih efisien berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis cara kerja multi-source dan quick source, membandingkan kompleksitas waktu kedua algoritma, membandingkan kinerja berdasarkan waktu eksekusi, serta mengetahui algoritma mana yang lebih efisien dalam pengurutan data. Nah, penelitian ini menggunakan metode define dan conquer. Metode ini merupakan teknik penyelesaian masalah dengan cara membagi masalah besar menjadi beberapa bagian yang lebih kecil, nah sehingga lebih mudah diselesaikan. Metode define dan querer terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu define, conquer, dan combine. Combine. Define berarti membagi masalah menjadi submasalah yang lebih kecil. Conquer berarti menyelesaikan setiap submasalah, sedangkan combine berarti menggabungkan hasil penyelesaian sehingga diperoleh solusi akhir. Pendekatan ini digunakan pada algoritma merging source ataupun quick source. Lanjut. Nah, merging source merupakan algoritma pengurutan yang bekerja dengan membagi data menjadi dua bagian secara terus-menerus, hingga setiap bagian hanya terdiri dari satu elemen. Setelah proses pembagiannya selesai, setiap bagian akan digabungkan kembali ke dalam keadaan terurut sampai menghasilkan susunan data yang benar. Salah satunya kelebihan merging source adalah performanya yang stabil karena memiliki kompleksitas waktu O, N, log N pada kondisi terbaik, rata-rata maupun yang terburuknya. Nah, adapun cara kerjanya, pada contoh ini digunakan data 38, 27, 43, 3, 9, 82, dan 10. Nah, yang pertama, data dibagi menjadi beberapa bagian yang lebih kecil hingga tersisa satu elemen pada setiap bagian. Nah, setelah itu dilakukan proses menggabungkan kembali atau merging. Pada tahap ini, setiap elemen dibagi atau disusun dari yang terkecil hingga yang terbesar. Melalui proses tersebut, diperolehlah hasil akhirnya, yaitu 3, 9, 10, 27, 38, 43, dan 82. Nah, dari ilustrasi ini dapat kita lihat bahwa merging search mengutamakan proses pembagian data terlebih dahulu sebelum melakukan penggabungan secara terurut. Nah, quick source merupakan algoritma pengurutan yang bekerja dengan memiliki satu elemen sebagai pivot atau titik acuan. Data yang lebih kecil dari pivotnya
ditempatkan di sebelah kiri, sedangkan data yang lebih besar ditempatkan di sebelah kanan. Nah, proses tersebut dilakukan secara berulang hingga seluruh data berhasil diurutkan. Quicksource dikenal memiliki performa yang sangat baik pada kondisi rata-rata dengan kompleksitas waktu O n log n. Nah, adapun cara kerja Quicksource, nah di contoh ini digunakan data yang sama, yaitu 38, 27, 43, 39, 82, dan yang terakhir ada 10. Pivot yang dipilih adalah angka 38. Data yang lebih kecil dari 38, yaitu 27, 3, 9, dan 10, ditempatkan pada bagian kiri. Nah, sedangkan data yang lebih besar, yaitu 43 dan 82, ditempatkan di bagian kanan. Nah, setelah masing-masing bagian diurutkan, diperolehlah hasil akhir, yaitu 3, 9, 10, 27, 38, 43, dan 82. Nah, melalui contoh ini dapat dilihat bahwa Quicksource memanfaatkan pivot untuk membagi data sehingga proses pengurutan dapat dilakukan dengan lebih efisien. Nah, di sini ada pseudokodenya ditampilkan dari algoritma merging source dan quick source. Psikode ini digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah algoritma secara sederhana. Nah, sebelum diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman. Nah, pada merging source, proses utama terdiri dari pembagian data secara rekursif dan penggabungan kembali data yang telah terurut. Nah, sedangkan quick search, proses utamanya terdiri dari pemilihan pivot, proses partisi, dan pengurutan bagian kiri serta kanan secara rekursif. Dengan adanya psikode ini, alur kerja algoritma menjadi lebih mudah dipahami, sehingga diterapkan ke dalam program lebih gampang. Nah, hasil pengujiannya. Selanjutnya ada hasil pengujian yang telah dilakukan. Pengujian dilakukan menggunakan data acak dengan ukuran 1000, 5000, dan 10.000 elemen. Pada data berukuran 1000 elemen, merging source menghasilkan waktu eksekusi sekitar 0,7851 milidetik, sedangkan quick source sekitar 0,3724 milidetik. Pada data berukuran 5000, elemen merge source membutuhkan sekitar 1,1723 milidetik dan quick source sekitar 0,6696 milidetik. Nah, sedangkan data berukuran 10.000 elemen, merging source membutuhkan waktu sekitar 2,5145 milidetik dan quick source sekitar 2,6167 milidetik. Dari hasil tersebut, dapat dilihat bahwa kedua algoritma memiliki performa yang baik dalam proses pengurutan data. Nah, berdasarkan analisis teoris, research memiliki kompleksitas waktu O n log n pada kondisi terbaik rata-rata maupun yang terburuknya. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa performa research cenderung stabil pada berbagai kondisi data. Sementara itu, quick source memiliki kompleksitas O n log n pada kondisi terbaik dengan rata-rata. Namun pada kondisi terburuk, kompleksitasnya dapat meningkat menjadi O n kuadrat apabila pemilihan pivot tidak optimal. Nah, dengan demikian, merging source lebih diunggulkan dari segi kestabilan performanya, sedangkan quick source lebih unggul dari segi kecepatan pada kondisi normal. Nah, berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, quick source menunjukkan bahwa waktu eksekusi yang lebih cepat pada data berukuran 1000 dan 5000 elemen. Hal ini disebabkan karena mekanisme partisi menggunakan pivot membuat proses pengurutan menjadi lebih efisien pada kondisi rata-rata. Namun pada data berukuran 10.000 elemen, merging source menunjukkan performa yang sedikit lebih baik dan lebih stabil. Nah, dengan demikian, quick source lebih cocok digunakan ketika kecepatan menjadi prioritas utama, sedangkan merging source lebih sesuai digunakan ketika dibutuhkan performa yang konsisten pada berbagai kondisi data.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa algoritma merge search dan quick search sama-sama mampu menyelesaikan proses pengurutan data yang baik menggunakan pendekatan define dan conquer. Nah, hasil pengujian menunjukkan bahwa quick source memiliki waktu eksekusi yang lebih cepat pada sebagian besar pengujian, sedangkan merge source menunjukkan performa yang lebih baik, lebih stabil karena memiliki kompleksitas waktu O n log n pada berbagai kondisi. Nah, dengan demikian, pemilihan algoritma yang digunakan perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik data yang telah digunakan. Baik, sekian presentasi dari saya yang saya dapat sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Terima kasih.